Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati, Stambuk F1C11991. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sintesis Senyawa Anorganik dengan judul Preparasi Nanopartikel Silika dengan Metode Solgel dan Karakterisasinya. Oke, langsung saja ke bagian pendahuluan. Nanoteknologi merupakan suatu metode dan teknik untuk menyiapkan dan meningkatkan materi dengan fungsionalitas dan karakteristik baru. Nanopartikel merupakan partikel yang berukuran antara 10 sampai 100 nanometer. Silika yang berukuran nano bersifat unik seperti toksitas rendah, kelembapan kimia yang tinggi, transparansi optik yang tinggi, dan biokompatibilitas yang baik. Salah satu metode yang paling sering banyak digunakan untuk menghasilkan nanosilika adalah metode Solgel. Metode ini merupakan metode yang terbaik untuk preparasi nanopartikel karena kemudahan pemrosesan, proses suhu rendah, dan morfologi partikel yang terkontrol. Nanopartikel silika dalam metode Solgel yang dikatalisis asam memiliki derajat yang deprotonasi yang lebih rendah dibanding dengan reaksi yang dikatalisis basah. Hal ini disebabkan karena polisilikat yang terbentuk pada katalisis basah adalah kluster polimer yang sangat bercabang, sedangkan pada asam memiliki percabangan yang lemah dan agregasi kluster. Untuk struktur atau gambar polisilikat pada katalis asam dan basa dapat dilihat pada gambar. Sehingga pada penelitian ini dilakukan untuk mempreparasi nanopartikel metaloksida dari prekursornya dengan proses katalis asam dan basa menggunakan metode Solgel. Untuk bagian metode eksperimental, yaitu pembuatan silika dan bubuk powder dengan katalis basah, di mana prekursor silika tetraethoxylen atau disingkat TOS dicampur dengan etil alkohol dengan perbandingan 1:1. Kemudian ditambahkan amonium hidroksida 1 normal secara perlahan tetes demi tetes untuk memulai dan mengkatalisis reaksi. Untuk proses hidrolisis, larutan diaduk selama 2 jam dengan kecepatan konstan yaitu 400 rpm pada suhu kamar. Larutan ini kemudian disimpan dalam suhu kamar selama 4 hari sehingga membentuk sol silika. Larutan sol yang telah disiapkan dipanaskan hingga suhu 2500 derajat Celcius selama 3-4 jam untuk melakukan kondensasi. Larutan sol ini diubah menjadi bubuk nanosilika. Bagian selanjutnya yaitu metode eksperimental pembuatan sol silika dan bubuk powder dengan katalis asam. Yaitu prekursor silika tetraoksilen dicampur dengan pelarut etil alkohol dengan perbandingan 1:1 dan ditambahkan dengan asam klorida HCl tetes demi tetes untuk memulai dan mengkatalisis reaksi. Pengadukan larutan dilakukan selama 2 jam dengan kecepatan konstan yaitu 400 rpm pada suhu kamar untuk hidrolisis sempurna. Campuran reaktan ini kemudian disimpan di lemari es untuk mencegah pembentukan gel karena reaksi hidrolisis lebih cepat pada katalisis asam dibanding dengan reaksi katalis basah. Kemudian sol yang dikatalisis asam ini mudah diubah menjadi gel dalam beberapa hari. Dan gel yang terbentuk kemudian dipanaskan hingga 250 derajat Celcius selama 3-4 jam untuk membuat silika nanopowder. Untuk mekanisme reaksi katalis basah dapat dilihat pada gambar bahwa pada reaksi katalis basah, ion hidroksil OH dari basa menjadi nukleofil kuat dan menyerang langsung atom silikon yang bersifat elektropositif dari prekursor dan menggantikannya menjadi gugus OR.
Kemudian mekanisme asosiatif ini membentuk perantara pentakoordinasi dan ini merupakan jenis reaksi SN2. Kemudian mekanisme reaksi katalis asam. Reaksi yang dikatalis asam adalah elektrofilik. Dalam katalis asam, proton yang ada dalam larutan menyerang atom oksigen dari gugus SiOr. Setelah serangan, muatan positif pada atom silikon meningkat dan silikon menjadi lebih reaktif karena sifatnya yang lebih elektrofilik. Untuk hasil dan pembahasan yaitu analisis ukuran partikel dengan potensi zeta. Untuk ukuran partikel dan potensi zeta ini menggunakan instrumen mikrotrack model nanotrack gelombang 2. Untuk menentukan partikel dilakukan analisis ukuran partikel nanopartikel, sedangkan untuk mengetahui stabilitas dan distribusi muatan permukaan nanopartikel diamati dengan potensi zeta nanopartikel. Dari tabel dapat dilihat bahwa kedua jenis sol silika ini menunjukkan rentang nanopartikel yang memiliki ukuran partikel rata-rata ada 61 nanometer untuk sol silika katalis basa dan 85 nanometer untuk sol silika katalis asam. Kemudian untuk pengujian FTIR ini dapat dilihat pada gambar bahwa puncak di sekitar 3400 dan 1630 memiliki puncak lebar karena adanya molekul air dan ikatan OH. Sedangkan pada 3400 ini puncak yang lebih luas muncul dalam reaksi yang dikatalisis basa karena struktur yang lebih terkonsentrasi dan membuat ikatan hidrogen lebih besar dibanding dengan reaksi yang dikatalisis asam, di mana ikatan H lebih sedikit karena struktur yang lebih bercabang. Untuk puncak di dekat 1100 sampai dan 480 ini dikaitkan dengan peregangan dan getaran luar bidang ikatan SiO. Kemudian XRD dapat dilihat pada gambar bahwa pola XRD yang diamati dari nanopartikel silika dapat menunjukkan yang nanopartikel silika yang dibuat menunjukkan bahwa kedua metode tersebut bersifat amorf dan mewakili silika. Reaksi yang dikatalisis asam menunjukkan puncak yang lebih luas, yang berarti lebih banyak perilaku amorfnya dibanding dengan nanopartikel silika yang terhidrolisis basah. Baik, kesimpulan silika atau SiO2 nanopartikel berhasil disiapkan dengan reaksi katalis asam dan reaksi katalis basa dari metodologi dengan menggunakan metodologi Sol-Gel. Sol nanosilika ini memiliki rentang partikel berdimensi nano yang menunjukkan stabilitas tinggi dalam larutan. Konfirmasi partikel juga dilakukan dengan analisis FTIR dan XRD nanopartikel silika yang sudah jadi dalam bentuk nanosol dan nanopowder dapat digunakan lebih lanjut untuk berbagai aplikasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.